فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa di mana saja antum berada, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, senantiasa menanamkan dalam diri kita kecintaan kepada kebaikan, dan semoga kita senantiasa istiqamah di atas kenikmatan iman, nikmat sunnah sampai ajal menjemput kita. Salawat dan salam mari kita senantiasa memperbanyak mengucapkannya untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Dalam edisi kajian fikih, zikir dan doa, kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan dan manfaat zikir bagi seorang hamba. Sungguh sangat banyak sekali manfaat yang akan didapatkan oleh seorang hamba dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib menjelaskan bahwa zikir sungguh sangat banyak manfaatnya. Beliau menyebutkan lebih dari 100 manfaatnya. Kemudian beliau menyebutkan lebih dari 70 manfaat zikir bagi kehidupan seorang hamba. Dan kita juga telah menjelaskan bahwa di antara manfaat dan keutamaan zikir, zikir merupakan benteng yang kokoh, tameng untuk membentengi diri seorang hamba dari gangguan syaitan. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang keutamaan zikir dan manfaatnya bagi kehidupan seorang muslim. Di antaranya, para pemirsa rahimakumullah, bahwa zikir merupakan sebab utama yang akan mendatangkan ketenangan batin dan ketentraman jiwa kita. Dengan zikir, hati akan menjadi tenang. Dengan zikir, jiwa akan menjadi tentram. Kegembiraan akan senantiasa dirasakan oleh seorang hamba yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah, ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang jiwa dan hati mereka merasa tenang dengan zikir kepada Allah. Sesungguhnya hanya dengan zikir kepada Allah, hati dan jiwa akan merasa tenang. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketenangan batin dan ketentraman jiwa. Anda tidak akan merasakan ketenangan batin. Jiwa akan terasa gersang. Jiwa akan terasa terus merintih, kesakitan. Jiwa tidak akan pernah tentram bila jiwa yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir, perumpamaannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Begitu juga para ulama menjelaskan bahwa antara zikir dengan hati seperti ikan
dengan air. Bagaimana kehidupan ikan bila tidak ada air? Maka dia akan mati, akan gelisah, tidak akan tenang. Begitu juga antara zikir dengan hati. Kehidupan hati, ketenangan jiwa hanya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, jiwa akan tenang, jiwa akan tenteram. Siapakah manusia yang paling tenang jiwanya? Siapakah manusia yang paling bahagia hatinya? Selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yadhkurullah fi kulli ahyani. Beliau selalu berzikir kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Di antara keutamaan dan manfaat zikir, bahwa bila seorang ingat kepada Allah dan berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepadanya. Allah akan menyebutnya. Di dalam hadis atau dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fadhkuruni adzkurkum." Hendaklah kalian berzikir kepada aku, mengingatku. Adzkurkum, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Bagaimana Allah ingat kepada seorang hamba? Itu Allah akan senantiasa membimbingnya, akan senantiasa mencurahkan berbagai nikmat dan karunia kepadanya. Allah tidak akan pernah melupakannya. Terutama tatkala seorang hamba di dalam kesulitan dan kesempitan, Allah akan berikan kemudahan dan solusi dalam mengatasi berbagai problematika hidupnya. Allah yang ingat kepadanya. Balasan kebaikan adalah kebaikan. Tatkala seorang hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa ingat kepadanya. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis qudsi, qala Allah azza wa jalla, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi, wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairim minhum." Barang siapa yang menyebutku pada dirinya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyebutnya dan Allah akan ingat kepada hamba tersebut. Dan bila seorang hamba senantiasa dzakarani, zikir kepada aku, menyebutku, ingat kepada aku, dia berzikir fi mala'in, tengah khalayak ramai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut hamba tersebut di sisi malaikat, di sisi golongan makhluk Allah yang lebih baik dari mereka. Siapa mereka? Para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena balasan kebaikan adalah kebaikan yang sejenis, bahkan kebaikan yang lebih yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan tersebut. Di antara manfaat zikir para pemirsa rahimakumullah, zikir merupakan sebab utama untuk menghapuskan dosa. Dan juga sebab utama untuk keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah taala." Tidak ada satu amalan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seorang manusia, seorang hamba Allah, adamiyun, yang lebih selamat baginya dari azab Allah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Siapa yang menjamin dia bisa selamat dari azab Allah? Tidak ada. Dan amalan yang paling utama untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
amalan yang akan menyelamatkan seorang hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah amalan yang ringan. Selama lisan kita masih bisa bergerak, kita masih bisa berzikir. Sungguh sangat ringan. Mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sungguh sangat ringan. Akan tapi pahala zikir tersebut sungguh melimpah ruah. Diperlipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zikir merupakan amalan yang berat dalam timbangan di akhirat kelak. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Perhatikan hadis ini baik-baik para perwisa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin 100 marrah, kanat lahu 'idlu 10 riqab, wa kutibat lahu 100 hasanah, wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah, wa kanat lahu hirzan minasy syaitan yawmahu dhalik hatta yumsi, wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma jaa'a illa rajulun 'amila akthar minhu." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, insyaallah para pemirsa menghafal zikir tersebut. Barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut pada suatu hari 100 kali, maka pahalanya kana lahu idlu 10 riqab, maka sama seperti dia memerdekakan 10 budak. Ini yang pertama. Yang kedua, akan dicatat baginya 100 hasanah kebaikan. Allahu akbar. Kemudian wa muhiyat anhu 100 sayyi'ah, akan dihapus 100 dosa dan kesalahan. Dan yang demikian itu merupakan hirzan lahu minasy syaitan, tameng, ya, benteng bagi dia dari syaitan pada hari tersebut sampai dia masuk sore hari. Dan tidak seorang pun yang melakukan amalan yang lebih utama daripada amalannya, kecuali seseorang yang melakukan amalan yang sama atau lebih banyak dari amalan yang dia lakukan. Ikhwatal iman rahimakumullah, 100 kali. Ya. Ini adalah jumlah zikir yang terbanyak, ya, jumlah atau hitungannya yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 100 kali. Ya. Dalam satu hari. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Begitu besar keutamaannya. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man qala la ilaha illallah atau man qala subhanallah wa bihamdi fi yawmin 100 marrah, fi yawmin 100 marrah, huttat khataya wa in kanat mithla zabadil bahr." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, begitu ringan diucapkan, ya, subhanallah wa bihamdi fi yaumin 100 marrah, setiap hari 100 kali, huttat khataya, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa in kanat mithla zabadil bahr,
Kendati kesalahannya itu seperti buih di lautan. Allahu Akbar. Subhanallah. Hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali di setiap hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa hambanya. Kendati dosa tersebut seperti buih di lautan. Ini di antara zikir di pagi dan di petang hari yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ikhwatal iman, pemirsa rahimakumullah. Zikir ternyata ya, bila seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia sedang bercocok tanam, menanam tanaman yang mulia di dalam surga. Allahu Akbar. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqitu laylata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam faqala ya Muhammad aqri ummataka minni salam wa akhbirhum anna al-jannah tayyibatun turbah adbatul ma wa annaha qi'an wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berjumpa di malam Isra, ya, Mi'raj. Aku berjumpa dengan Ibrahim al-Khalil. Karena Rasul Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian Mi'raj, naik dan bersua dengan Ibrahim alaihi salam. Ibrahim mengatakan kepada Nabi yang mulia, ya Muhammad, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Allahu Akbar. Subhanallah. Nabi Ibrahim mengucapkan salam, ya, untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan kabarkan kepada mereka bahwa surga itu sangat subur tanahnya. Adbatul ma, segar airnya. Subhanallah. Ya. Wa annaha qi'an, dan surga tersebut ada, ya, lembah-lembahnya. Wa anna ghirasaha, bahwa tanaman dari tanah yang subur di dalam surga tersebut, tanamannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat. Tatkala seorang hamba mengucapkan hal itu, maka seyogyanya dia sedang bercocok tanam di dalam surga, mempersiapkan tanaman yang akan tumbuh di dalam surga. Sehingga dalam hadis yang lain, kalimat tersebut merupakan kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Ahabbul kalimat ila Allah arba'. Kalimat yang paling cintai oleh Allah ada 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Para pemirsa ikhwatal iman rahimakumullah, perbanyaklah tanaman ya kita di surga dengan kita bercocok tanam di dunia ini, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa di antara tanaman di dalam surga adalah ghiras, yaitu kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Dalam riwayat lain, masih dalam konteks hadis Isra, Nabi SAW, ya, atau Ibrahim mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, mur ummataka falyukthiru min ghirasil jannah. Perintahkan umatmu wahai Muhammad agar mereka memperbanyak, ya, melakukan atau memperbanyak bercocok tanam atau membuat tanaman di surga.
menanam tanaman di surga. Fa inna turbataha tayyibah wa arduha wasi'ah. Sesungguhnya tanah, ya, tanahnya sangat subur. Wa arduha wasi'ah, dan buminya luas. Qala wa ma ghirasul jannah. Nabi bertanya, apa itu tanaman surga itu? Qala la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di antara hadis yang menjelaskan hal itu, hadis yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Rawat Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maka akan ditanam nakhlah, pohon kurma baginya di dalam surga. Subhanallah. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahal azim nabata lahu gharsun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahal azim, nabata lahu gharsun fil jannah, akan tumbuh baginya tanaman di surga. Ikhwatal iman para rahimakumullah. Zikir merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Rasul, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sekiranya aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tentu yang demikian itu, ucapan yang demikian itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Subhanallah. Begitu mulia, begitu agung, begitu besar keutamaan dan manfaat dari zikir bagi seorang hamba. Ikhwatal iman rahimakumullah. Zikir juga merupakan, ya, cahaya bagi orang-orang yang berzikir di dunia, dan cahaya di alam barzakh, serta cahaya nanti di akhirat kelak. Orang-orang yang berzikir akan terang jalan mereka di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Dia akan selalu berjalan di atas shiratal mustaqim. Bahwa zikir yang bersemi di hatinya akan memancarkan cahaya yang menerangi jalan kehidupannya. Dia tidak akan tersesat, karena ada cahaya yang menuntun dia untuk terus berjalan di atas shiratal mustaqim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, qala ta'ala awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. Apakah seorang yang maita, yang mati, kemudian kata Allah fa ahyaynahu, kemudian kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran, kami berikan cahaya kepadanya, lalu dia yamshi bihi fin nas, dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia. Kaman mathalu fi dhulumat, apakah dia seperti orang-orang yang berjalan dalam kegelapan? Ya tentunya tidak sama. Laisa bi kharijin minha, berjalan dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Apakah sama orang yang seperti itu? Tidak sama. Maka orang yang berzikir adalah orang yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menerangi kehidupannya, hatinya terang, hatinya memancarkan cahaya, sehingga cahaya keiman menerangi jalan kehidupannya di dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Oleh karenanya, di
di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepadanya cahaya dalam segala anggota badannya, dalam setiap kondisi, dalam setiap arah dalam kehidupannya. Maka di antara doa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau keluar menuju masjid, berjalan menuju masjid, di antara doanya adalah doa yang mungkin sebagian atau mungkin banyak dari para pemirsa telah menghafal doa tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga di antara doa yang diucapkan beliau di malam hari, wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa beliau, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa amami nura wa khalfi nura wa adlim li nura. Ya Allah, berikan cahaya ke dalam hatiku. Ya Allah, berikan cahaya dalam pandangan mataku. Ya Allah, berikan cahaya dalam pendengaranku. Berikan cahaya dari arah kanan ya Allah, dari arah kiri, dari arah atas ya Allah, dari bawahku ya Allah, wa amami, dari depanku ya Allah, dari belakangku. Berikan cahaya ya Allah dari seluruh arah, dari seluruh sisi dalam kehidupanku. Wa adzim li nura, dan agungkan, besarkan cahaya, cahaya yang terang benderang, berikan kepadaku ya Allah. Ini sudah selayaknya kita banyak membaca doa yang mulia ini. Sesungguhnya dengan banyak berzikir, kehidupan akan semakin terang. Kita meminta cahaya kepada Allah. Allah nurus samawati wal, cahaya langit dan bumi. Penerangan yang ada langit dan bumi semua adalah efek dari cahaya yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah cahaya tersebut dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, para rahimakumullah. Sungguh sangat banyak manfaat dan keutamaan zikir bagi seorang hamba. Mari kita bergegas, bersegera untuk banyak berzikir kepada Allah, dan jangan sampai hati kita lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاذكروني أذكركم واشكروا